Oke, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi. Ya, kita lanjutkan topik kita, yaitu Kapita Selekta Sifat Koligatif Larutan seri yang keempat. Nah, pada seri yang keempat ini nanti titik didih ada dia nanti 2 soal. Kemudian dia nanti penurunan titik beku dia nanti ada 3 soal. Jadi jumlahnya sebanyak 5 soal ya, tetap 5 soal. Nah, jadi ya, yang pertama ya. Yang pertama, jika 1,98 gram basa kuat valensi 2. Yang pertama kita harus tahu dulu kalau basa kuat bervalensi 2, berarti kita misalkanlah dianti X. Maka dianti valensi 2 berarti XOH. Berarti nanti 2 kali. Maka dia nanti akan terionisasi menjadi X ya, 2 positif ditambahkan dengan ya 2 OH negatif. Nah, ini untuk apa? Untuk mengetahui nanti nilai N-nya, atau ya sama dengan I ya, untuk elektron kuat sama dengan ya 3 gitu. Nah, maka ya kita tinggal buatkan ya delta, karena dia nanti kenaikan titik didih ya, maka kita buatkan delta TB itu sama dengan KB dikalikan dengan molal dikalikan dengan I. Maka dia nanti ini kalau kita uraikan delta TB sama dengan KB dikalikan dengan gramnya per mr kalikan dengan 1000 ya, dibagikan dengan gram pelarutnya kalikan dengan nilai I-nya. Maka tinggal masukkan aja nilainya. Ya, delta TB-nya itu adalah ya 0,312 sama dengan KB-nya 0,52, kemudian masanya adalah 1,98 dibagi MR-nya yang mau ditanyakan kali 1000 ya, dibagikan dengan ya sebanyak 100 gram dikalikan dengan ini nanti ya 3. Maka dia nanti langsung kita keluarkan, dia nanti MR sama dengan 0,52 ya dikalikan dengan 1,98 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 3 nanti dibagi ya, bagikan dengan ini ya 0,312. Nah, maka kalau kita bagikan ini kira-kira nih kemari bagi 3, ini dapatnya adalah 0,104. Kemudian ini 0,52 dibagi 0,104. Ini dikalikan dengan ini kalikan kemari 19,8. Nah, kalau dibagikan ini sekitar 5 ini. Oh, berarti kita peroleh dia nanti ini MR-nya adalah ya 99. Nah, setelah dapat 99, bukan ini jawabannya. Tapi yang dia minta ini adalah XOH 2 kali itu sama dengan 99. Maka nanti X ditambah 2 atom O ditambah ya 2 atom H itu sama dengan 99. Berarti X ya ini tambahkan dengan 32 tambahkan dengan 2 sama dengan 99. Berarti X-nya nanti ini adalah iya 65. Maka jawabannya adalah ayam. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Dikatakan supaya air sebanyak 1 ton tidak membeku pada suhu -5. Ke dalamnya harus tambahkan garam dapur yang jumlahnya tidak boleh kurang dari ya berapa kilogram. Nah, jadi ya yang mau ditambahkan garam dapur ya. Garam dapur itu apa? Ya, NaCl. Maka NaCl ini akan terurai menjadi ya Na positif tambahkan dengan Cl negatif. Nah, jadi ya kita buatkan dia nanti rumusnya delta TF itu sama dengan Kf kali, langsung aja ya, ini gram per mr dikalikan dengan 1000 ya per ya gram pelarutnya dikalikan dengan I-nya. Maka delta TF-nya ya itu adalah
Nah, seterusnya KF-nya adalah 1,86. Nah, gramnya dia nanti ini ya kita buatkan dalam kilogram karena dia minta dalam kilogram. Jadi ini kilogramnya per ya MR-nya adalah 58,5. Kalikan dengan 1000. Nah, ya di sini dia nanti kuncinya ya. Nah, dikatakan dia nanti 1 ton. 1 ton itu sama dengan ya 1000 ya kilogram. Nah, jadi ya ini sama dengan 1 juta ya gram. Nih 1 juta gram. Jadi karena kita sudah buat dalam kilogram ini, maka dia nanti ini 3 nolnya ini habis. Maka nanti ini per 1000 juga. Gitu. Ya, dikalikan dengan I-nya. I-nya tadi berapa? Ya, ini nanti setelah kita ionkan, maka dia nanti I-nya sama dengan 2. Maka nanti 2. Ya. Nah, maka ya tinggal kita peroleh berapa kilogram masanya gitu ya. Ini. Maka nanti 5 ya dikali 5 8,5 ini tewas kemari. Ya. Nah, kemudian dia nanti dibagi. Nah, ini 1,86 ya dikali 2. Nah, jadi di sini nggak perlu ya kita katakan menghitungnya ini sampai detail. Maka nanti ini bisa ya kita tebak ya. Ini kan hampir ya kita katakanlah 1,86 dikali 2 ya nggak sampai dia nanti ya 4. Berarti kalau 5/4 berarti lebih dari 1. Maka dia ada 58 ya 0,5 dikalikan dengan ya lebih dari 1. Maka dia nanti bukan 58,5 ya dan bukan 152. Maka jawabannya ini adalah iya 78,6. Ya, inilah dia jawabannya. Nanti ya kamu tes juga pasti itu dia nanti hasilnya. Ya, karena ini adalah soal UTBK. Soal UTBK itu tidak boleh pakai kalkulator. Maka bisa kita tebak. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 yang dia minta diantara kelima macam larutan di bawah ini yang titik bekunya paling tinggi. Maka kalau diminta titik bekunya paling tinggi ya, maka kita tinggal ya buatkan dia nanti ya TF itu sama dengan TF0 dikurang delta TF. Maka yang dia minta titik bekunya paling tinggi ini ya, ini paling tinggi ya. Nah, berarti dia nanti delta TF-nya paling iya rendah. Karena ini negatif ya, berkurang. Maka delta TF itu sama dengan apa? Oh, itu adalah KF dikali molal dikali I. Gitu. Nah, berarti di sini nanti terpaut antara dua hal ini, molal dan I-nya gitu. Nah, berarti ini nanti harus kita cari yang paling iya rendah. Maka kita buatkan ya untuk A itu, untuk A ya. Dia Na2 ya CO3. Maka dia nanti nilai I-nya sama dengan langsung ya. Oh, ini sama dengan 3. Berarti dia nanti nilai molalnya adalah ini molalnya ya sama dengan 0,3. Berarti tinggal kalikan ya. Untuk B ya. Untuk B CH3COOH. Berarti I-nya sama dengan 2. Nah, kemudian nilai molalnya sama dengan 0,5. Ya. Selanjutnya untuk C. Untuk C glukosa. Oh, glukosa berarti I-nya sama dengan 1. Molalnya tadi buatkan 0,8. Nah, kemudian untuk D. Untuk D itu adalah MgNO3. Ini sebanyak 2 kali. Berarti nanti I-nya sama dengan 3. Maka molalnya adalah 0,2.
Untuk E CuSO4. Nanti nilai I-nya sama dengan 2, maka molalnya sama dengan 0,2. Yang dia minta yang paling kecil. Kalau dikalikan ini dapat 0,9, yang ini 1, yang ini 0,8, yang ini 0,6, yang ini adalah 0, maka jawabannya adalah iya, entok. Jadi sebenarnya ini tinggal dilihat aja sih sebenarnya ya, nggak perlu kita buatkan. Oh ini I-nya sama dengan 3, kalikan. I sama dengan 2, kalikan. Ini I 1, kalikan. Ini I sama dengan ya 3, kalikan. Ini I sama dengan 2, kalikan. Nah, ini dalam molal, ini kan molar ya. Nah, kalau ya dia nanti molal sebanding dengan molaritasnya. Karena sama-sama dalam molaritas semuanya. Ya, nomor 4. Nomor 4, untuk mendapatkan penurunan titik beku yang lebih besar, maka ke dalam 250 gram air dilarutkan sebanyak berapa? Nah, jadi ini ya hampir mirip dengan soal nomor 3 tadi. Ya, nah jadi kalau kita perhatikan semua ini non elektrolit, maka dia nanti ini ya yang dia minta adalah ya delta TF, penurunan ya. Nah, jadi bukan titik beku tapi penurunannya, delta TF-nya. Oh berarti nanti ini adalah KF dikali molal dikali I. Nah jadi ini nanti ya, kalau kita uraikan KF dikali ini mol. Ini kalikan dengan 1000 per ya gram pelarutnya, kalikan dengan ya I-nya. Nah, coba kita perhatikan ya. Dia nanti nilainya ini nanti sama. Nah, jadi ini kan konstanta. Nah, ini sama semua ya, ini ya dengan ini. Nah, ini juga ya sama. Oke, berarti yang kita perhatikan adalah untuk mendapatkan ini yang terbesar, maka jumlah molnya paling besar. Gitu aja. Nah, maka ya untuk A-nya itu berapa molnya? Untuk A-nya itu adalah 3/60. Ya, kalau untuk B-nya adalah 6,2/62. Untuk C-nya ya 1/88. Kalau untuk D-nya adalah 18/180 ya. Nah, kalau untuk E-nya ya E-nya itu adalah ya 10/342. Ini juga nggak perlu dihitung, ya dilihat-lihat aja. Nah, berarti dia nanti yang diminta adalah nilai yang paling besar. Ya. Nah, maka nilai yang paling besar adalah kalau ini 3, ini 1/20, ini nanti 0,1 dan yang ini juga 0,1. Oh, berarti ada 2 jawabannya di sini. Ya. Nah, jawabannya ya bola dan dodol. Ya, karena ya ini 0,1, ini 0,1, yang ini 188, ya yang paling besar itu ada 2. Mungkin ada kesalahan ketik ya. Jadi jawabannya ya bola dan kenaikan titik didih suatu elektrolit biner ya adalah 3,4. Jadi jika zat tersebut tidak terionisasi dan kenaikan titik didihnya hanya 2, maka dapat disimpulkan besarnya derajat ionisasinya adalah berapa. Jadi ya elektrolit biner ya itu biner berarti dia nanti N-nya sama dengan 2. Contoh yang biner adalah HCl misalnya. Maka terionisasi menjadi H positif tambah Cl negatif. Dikatakan dia nanti ya delta TB-nya itu sama dengan 3,4. Atau yang ini adalah yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi jika tidak terionisasi berarti ini diukur dengan hukum Rolle. Delta TB itu sama dengan KB dikali molal. Ini tidak terionisasi. Ya, atau dia menggunakan hukum ya Rolle. Nah,
Berarti ya yang ditanya adalah berapakah alfanya? Oh, berarti kita harus tentukan ya delta TB yang sebenarnya itu adalah KB dikali molal dikali 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Ini dia. Nah, delta TB yang sebenarnya 3,4. Ya. KB dikali M, oh dikatakan ini ya. Di sini jika dia nanti dengan hukum Rolle atau dia nanti jika tidak trionisasi delta TB-nya cuma 2. Oh, ini kan sama dengan KB dikali M. Berarti nilainya sama dengan 2. Masukkan kemari. Ini 2. Nah, kemudian 1 ya ditambah. N-nya 2 karena biner. Berarti kali alfa. Maka kita peroleh 3,4 sama dengan 2 tambah 2 alfa. Berarti 2 alfa sama dengan, kalau ini pindah kemari 1,4 ya. Oke, berarti alfanya adalah ya 0,7. Jadi jawabannya adalah ya cantik. Oke, jadi itulah dia nanti soal-soal pilihan untuk ya titik didih dan penurunan titik beku. Nah, selanjutnya ya besok kita buatkan yang terakhir yaitu kapita selekta yang kelima. Oke, semangat terus dan belajar terus.